Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Masih cukup panjang ya tentang Kitabul Iman, tentang iman ini. Bab ke-13 sekarang. Yang kemarin yang bab ke-12 nya ini ulasan sedikit. Bab ke-12, babun minad dini al-firaru minal fitan. Bab bagian atau termasuk dari agama, menghindar, menjauh, memisahkan diri dari fitnah. Persisnya bab ini adalah bagian dari iman. Karena beriman gitu ya, karena beriman sehingga memisahkan diri, menjauhkan diri, yang menghindar dari situasi fitnah. Nah, fitnahnya sendiri yang dimaksud dengan fitnah adalah apabila di satu tempat kah, di satu daerah kah, di satu komunitas kah, sebutannya dalam ya bisa daerah, satu komunitas, satu kelompok atau apapun lah. Apabila di sana sudah terjadi fitnah, ya, apabila sudah terjadi kerusakan, kemunduran, bahkan kehancuran agama Islam, nah maka ini bagian dari, ya artinya ini merupakan bagian dari iman, ya, untuk menjauhkan diri dari hal seperti itu, yang menjauhkan diri, memisahkan diri, menghindar. Nah itu pun kan itu bagian dari imannya, itu karena keimanannya, dan menghindar, memisahkan diri, menjauhkan dirinya itu untuk menyelamatkan agamanya, ya, untuk menyelamatkan agama, karena ini kan disebutnya sudah berada dalam situasi fitnah. Nah, karena keimanannya maka menghindar, menjauh untuk menyelamatkan agama. Itu yang kemarinnya bab ke-12 ya, artinya bagian dari iman, dan wajib berartinya kalau beriman. Karena yang kemarin saja kan di Kitabul Adab ya, menghormati tamu saja gitu kan, menghormati tamu saja itu bagian dari iman. Dan menghormati tamu saja itu bagian dari iman. Ya apalagi ini masalahnya yang jauh ya, dibandingkan dengan menghormati tamu ya. Ini masalahnya kan jauh lebih besar, yaitu berada pada situasi di mana di satu kelompok, satu daerah, satu tempat, satu perkumpulan, di sana agama Islam gitu ya, di sini sudah terjadi fitnah, dalam arti kan kemunduran, kerusakan, mungkin kehancuran agama Islam. Nah, masa imannya tidak tersentuh, itulah melihat demikian. Ya, masa imannya tidak tersentuh, masa tidak tergugah itu untuk melakukan sesuatu lah itunya demi atau untuk menyelamatkan agama. Nah, apabila di satu daerah, satu tempat, satu perkumpulan gitulah, hanya satu komunitas, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak mungkin lagi untuk dikoreksi, diluruskan, ditegakkan, nah maka jalan terakhir adalah menjauh. Yang menjauh, menghindarnya. Nah ini yang dalam situasi demikian, menjauh, menghindar untuk menyelamatkan, menegakkan agama Islam
Nah, hal tersebut itu bagian dari keimanan. Sangat sangat jelas lahnya gitulah. Menghormati tamu saja bagian dari iman, masa yang seperti itu bukan. Nah, sekarang bab yang baru nih, bab ke-13. Ya inilah uniknya Imam Bukhari nya, karena ini kan Fathul Bari nya, syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, di Sahih Bukhari-nya berarti ini ya bab ke-13, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi liqaulillahi ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Nah, judulnya demikiannya, aslinya redaksinya. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nah, artinya bab sekarang ini judulnya kutipan hadis. Ini ya, judulnya itu kutipan hadis ya, yaitu bab sabda Nabi. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Dan kalau kutipan hadisnya sampai yang barusannya, Nabi SAW bersabda, ana a'lamukum billah, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nah, lafaz hadis tersebut artinya itu sabda Nabi, itu dijadikan judul gitu oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sekarang ini judulnya apa? Judulnya adalah bab apa? Bab sabda Nabi. Tapi tentu ada nanti ini masalahnya seperti apa gitu. Kalau ini ya sabda Nabi, Nabi menyabdakan demikian, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nah, sabda Nabinya demikian. Tapi kan nanti dengan bab seperti ini gitu, substansinya apa? Benang merahnya apa? Intinya apa gitu dengan bab seperti ini? Karena kalau bab ini hanya ini Nabi bersabda demikian, ya sudah, itu seolah-olah hanya untuk Nabi saja. Nah, untuk kitanya apa? Kalau Rasulullah SAW bersabda demikian, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah, akulah orang yang paling tahu, yang paling paham, yang paling mengenal Allah. Nabi itu demikian. Oh iya, titiknya sampai di situ. Nah, kita dapat apa? Itu kan apa pelajarannya dari sabda Nabi seperti itu? Tidak ada sabda Nabi yang tanpa, yang kosong gitunya dari pelajaran untuk semua manusia. Nah, nanti apa substansinya nih? Apa intinya apa gitu bab ini? Dari sabda Nabi yang demikian, akulah orang yang paling berilmu, paling paham, paling mengenal Allah. Ya, kemudian ditambah oleh Imam Al-Bukhari, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ya, sesungguhnya mengenal, tadinya Rasulullah SAW kan menyebutkan demikian, akulah orang yang, ya diterjemahnya atau terjemah dalam bahasa Indonesianya bisa dengan akulah orang paling berilmu, akulah orang yang paling tahu, akulah orang yang paling paham, paling mengenal. Nah, itu semuanya benar gitu ya, diterjemah demikian. Ya, siapa yang lebih tahu terhadap Allah daripada Nabi? Siapa yang lebih mengenal Allah dibanding dengan Nabi? Dan siapa yang lebih paham tentang Allah dibanding Nabi? Nah, ditambah di judulnya, dan wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nah, yang barusan berilmu, tahu, paham, mengenal
itu adalah amal hati. Nah ini nih sudah mulai dimunculkan nih oleh Imam Bukhari nih, yang dimaksud oleh sabda Nabi, ana a'lamukum billah, akulah orang yang paling berilmu, tahu mengenal tentang Allah. Dimunculkan nih bahwa tahu mengenal berilmu itu adalah amal hati. Ini saya dahulukan saja nih, berarti nih hati itu kosong, berartilahnya hati itu kosong. Anggap demikiannya, kita gambarkan, ilustrasikan seperti itulah. Hati itu kosong, kemudian nanti akan diisi yang namanya ruang kosong gitunya. Nah, ya isi gitulah, ruang ini isi. Nah, hati yang kita gambarkan seperti ruangan atau wadah yang kosong itu, kemudian mau kita isi dengan apa? Nah, itulah. Ini hati yang ibarat sebuah wadah atau ruangan yang kosong itu, mau kita isi dengan apa? Nah, apa itu isinya nanti? Itu dihisab. Nah, itu masalahnya. Tanya bab berita gitulah. Apa sih isi hatinya? Itu dihisab nanti. Ya, anggaplah hati manusia itu kalau di beberapa ayat sih, beberapa ayat diantaranya di surat Sajdah, kemudian surat Al-Mulk juga ada yang ini tiga yang sering disebut oleh Allah: pendengaran, penglihatan, hati. Itu kan ini sering disebut nih di dalam Al-Qur'an. Pendengaran, penglihatan, hati. Nah, diantaranya kalau di surat Sajdah, Allah menerangkan proses penciptaan manusia di ayat ke-9. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan manusia itu, lalu Allah tiupkan ruh. Jadi yang Allah ciptakan sampai kepada tahap disempurnakan itu adalah proses penciptaan jasad. Ya, jasadnya ya mulai dari ayat ke-7, 7, 8, 9 surat Sajdah. Di ayat 9, setelah kemudian kami sempurnakan proses penciptaan manusia itu, mulai dari bahannya ya, yang disebut di ayat tersebut, mulai dari bahannya kemudian sampai sempurna, lalu kami tiupkan ruh atau nyawa. Summa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah meniupkan ke dalamnya, ke dalam jasad tersebut itu, ruh dari Allah, ruh darinya. Nah, ini lanjutannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah beri anugerah berupa pendengaran, penglihatan, hati. Nah, kalau di surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal afidata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya, ketiganya itu pasti akan dimintai tanggung jawab. Nah, hati itu demikian ya, yang akan dihisab, dimintai tanggung jawab oleh Allah tentang hati itu adalah Allah memberi
hati kepada manusia itu sebagai, atau kita ibaratkan seperti ruangan yang kosong atau seperti wadah, sebuah wadah yang kosong. Nanti oleh manusia, oleh kita itu diisi apa gitu. Hati tersebut kita isi dengan apa. Nah, maka nanti apa yang isi yang apa namanya, katakanlah kita mengatakan begini, kita mengisinya dengan apa gitulah, hanya ini hati ini ruang atau wadah, sebuah wadah kosong. Nah, kita mengisinya dengan apa? Misalnya kita mengisinya dengan, sebutlah inisialnya lah, dengan kita masukkan A nih, kita masukkan B ke dalam hati, kita masukkan C. Ya karena kita mau memasukkannya, maka di dalam hati itu ya terdapatlah ada A, ada B, ada C. Nah, itu yang akan dihisab, itu yang akan dimintai tanggung jawab. Mengapa di sana ada A? Itulah mengapa kita memasukkan A, mengapa memasukkan W. Ini nantinya uraian lebih lanjutnya nih. Ternyata memang seperti itu tah benang merahnya gitunya. Seperti itu benang merahnya di bab ini nih. Ana a'lamukum billah, itu kan judulnya ya. Rasulullah kan menyabdakan demikian. Ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling berilmu, paling tahu, paling mengenal, paling paham tentang Allah. Apa sih sabda Nabi, maksud sabda Nabi ini? Untuk bab sekarang nih, untuk bab sekarang ya, Imam Bukhari mengutip sabda Nabi tersebut, maksudnya adalah annal ma'rifata fi'lul qalbi, bahwa yang disebutkan tahu, mengenal, paham tentang Allah itu amal hati. Jadi Nabi ini memasukkan ke dalam hatinya pengetahuan tentang Allah berarti. Maka pengetahuan, pemahaman tentang Allah itu ada di dalam hati Nabi. Dan Rasulullah SAW menyabdakan, akulah orang yang paling berpengetahuan tentang Allah. Akulah orang yang paling berilmu tentang Allah, artinya paling banyak, paling luas, paling dalam pengetahuan beliau tentang Allah. Nah, ilmu itu tempatnya di mana? Itulahnya pengetahuan, mengetahui tadinya. Akulah orang yang paling tahu, yang paling paham, yang paling mengenal, yang paling berilmu tentang Allah. Nah, tahu, paham, mengenal, berilmu itu tempatnya di mana? Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Yangnya kalau ma'rifat mengenalnya, si terjemah harfiahnya ya. Ma'rifat itu artinya mengenal. Ya karena jadi seperti barusan ya, maksudnya kalau sabda Nabi tadi, akulah orang yang paling berilmu, paling tahu, paling mengenal, paling paham, apalagi lah gitunya tentang Allah. Nah, semua itu adalah amal hati. Nah, itu adalah amal hati berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nah, Imam Bukhari ini menyimpulkan, membuat judul dengan nyari wayah namanya deh, menutur Imam Bukhari, disebutkan Imam mengikuti itunya metode Imam Bukhari, mengikuti, memahami Imam Bukhari itu bagaimana sih membahas masalah ini. Itulahnya Imam Bukhari itu bagaimana metode beliau, bagaimana metode, bagaimana cara beliau apa namanya ya, memunculkan dan menjelaskan masalah itulah. Di sakapung masuk hese tek harti dari Imam Bukhari teh kumaha gitu maksudnya. Sering sih bukan sakapung, sering teh ripuh macana ge dengar-dengarti teh maca teh itu sateu katangkep wae maksud Imam Bukhari teh.
Sekali lagi nih sekilas di bab ini Imam Bukhari bab ke-13 ini mengambil redaksi hadis. Bab sabda Nabi, ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling berilmu, tahu, paham tadilah gitunya tentang Allah. Itu sabda nabinya. Kemudian wa annal ma'rifata filul qalbi. Dan yang namanya mengenal, tahu, berilmu, paham itu adalah amal hati. Nah, ada itu di sini nih poinnya maksud Imam Bukhari itu adalah amal hati. Emang ada gitu hati beramal berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 225 nih. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Nah, ini kalimat kata terakhirnya dari ayat ini. Ayat ini tentang bersumpah. Ayat ini tentang bersumpah. Kita bacalah lengkapnya nih. Surat Al-Baqarah ayat 225 nih. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum. Allah tidak menghukum karena sumpah kamu yang tidak kamu sengaja atau yang hanya di lisan tapi tejeng hati, itulah apa namanya tejeng hati itunya. Tapi di dalam hatinya tidak demikian. Misalnya kalau tapi tidak boleh sih sebetulnya ya. Demi Lata dan Uzza, eta teh jeung hate ngomong gitu nanti, apakah di dalam hatinya memang dia berakidahkan Lata dan Uzza? Lata Uzza itu kan nama berhala. Nah, kalau ada seseorang yang demi Lata dan Uzza, andai misal begini, yang kita tahu orang ini kan Muslim, orang ini orang Islam, tapi kenapa dia bersumpah? Bersumpah kan kita mendengar itulah hanya demi Lata dan Uzza. Kenapa? Apa orang ini jadi kafir? Apa orang ini jadi kafir karena dia itu bersumpah? Ini lisannya kan kita dengar demi Lata dan Uzza misalnya. Padahal apa namanya itu hanya misalnya hanya apa namanya lah siasat, hanya siasat karena dia bersumpah seperti itu dalam situasi yang terpaksa misalnya. Kalau di dalam hatinya tetap tauhid, tetap dia seorang muslim. Nah, ya, di ayat ini Allah tidak menghukum kamu karena sumpah kamu yang seperti itu. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menyiksa, walakin yu'akhidzu. Allah menyiksa kalian bima kasabat qulubuhum. Allah akan menyiksa kalian itu dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, andai seseorang misalnya bersumpah demikian demi Lata dan Uzza, memang di dalam hatinya juga akidahnya demikian. Nah, itu baru. Dan kalau orang yang demikian bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, apakah di dalam hatinya berakidah meyakini Lata dan Uzza? Nah, tapi yang ada di dalam hati yang dihisabnya, itu tetap yang ada di dalam hatinya. Nah, ini judulnya demikian ya, sekali lagi ini ya. Ini
yang apa nama yang intinya yang menjadi pokoknya Imam Bukhari dalam bab ini adalah tentang isi hati, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Adapun sabda Nabi atau Nabi bersabda demikian itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memiliki ilmu, pengetahuan, pemahaman, mengenal gitunya Allah yang sedemikian dekat, sedemikian mendalamnya ya, tentang atau pengetahuan beliau tentang Allah. Itu menerangkan demikian. Nah, tapi yang disebut tahu mengenal itu pada diri seseorang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, akulah orang yang paling mengenal tentang Allah. Nah, yang disebut mengenal itu tempatnya ya. Yang disebut mengenal Allah, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah, orang yang paling tahu tentang Allah. Nah, yang berilmu, mengenal, tahu itu tempatnya pada diri manusia itu di mana? Gitu tuh, itu masalahnya tanya tempatnya itu di mana. Nah, Imam Bukhari memunculkan annal ma'rifata fi lul qalbi, mengenal, tahu, paham, berilmu itu adalah amal. Nih bukan hanya sekedar ada di dalam hati, bukan sekedarnya hatilah tempatnya ilmu, bukan sekedar menunjukkan tempatnya. Mengenal, paham, berilmu tentang Allah. Nah, semua itu mengenal, paham, ilmu itu tempatnya di dalam hati, bukan hanya sekedar menerangkan tempatnya ada di mana. Bukan sekedar menerangkan tempat, tapi di ini nih, wa anal ma'rifata fi'lul qalbi itu adalah amal hati. Nah, ini kan kitabul imannya, di mana sementara iman itu kan urusan hati, iman itu adanya di dalam hati. Kebalikan dari iman nih, kebalikan dari iman apa? Kalau kebalikan dari iman, kufur. Kalau iman itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Kufur tempatnya di mana? Ya sama gitu, kufur juga. Artinya kalau apabila seseorang tidak beriman berarti dia kufur. Nah, kekufuran seseorang ada di mana? Di dalam hatinya. Ya kan, kalau seseorang kufur, maka kekufurannya itu ada di mana? Di dalam hatinya. Kalau seseorang beriman, iman itu ada di mana? Di dalam hatinya. Nah, bab ini maksudnya begini, bukan hanya sekedar menerangkan tempat. Kalau iman tempatnya di mana? Di dalam hati. Kufur tempatnya di mana? Di dalam hati. Bukan hanya sampai di sana. Bukan hanya sampai di sana. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari di dalam bab ini adalah itu menjadi amal hati. Kalau amal berarti dihisab. Dan benar gitu kan. Apabila seseorang kufur, kekufuran itu ada di dalam hatinya. Nah, Allah menetapkan bahwa orang-orang kafir kan. Allah menetapkan bahwa orang-orang kafir itu kan orang-orang yang menyimpan, gitu disebutnya, orang-orang yang menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Nah, Allah menetapkan orang-orang kafir itu, saya kira kita ini tahunya bahwa Allah menetapkan seperti ini kan, untuk orang-orang kafir
Allah menetapkan bahwa mereka itu pasti masuk neraka dan abadi. Nah, yang menyebabkan mereka abadi di neraka itu dosa yang mana? Yang sehingga Allah menetapkan mereka itu pasti masuk neraka dan abadi. Emang kesalahannya apa gitu kan? Masa masuk neraka tanpa kesalahan, tanpa dosa? Kesalahannya apa? Karena dosa yang mana? Ya, justru itu yang karena dia menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Dihisablah gitu kan, dihisablah oleh Allah. Oh, ternyata di dalam hatinya itu ada kekufuran, maka sebutannya hatinya ini beramal. Apa sih amalnya? Amalnya adalah menyimpan kekufuran. Padahal hatinya juga bisa kalau mau mengeluarkan. Artinya kan hati melakukan sesuatu. Hatinya juga bisa kalau apa yang tersimpan, apa yang ada di hatinya itu keluarkan. Nah, amal hati itu memasukkan, mengeluarkan. Nah, orang yang memasukkan kekufuran, kemudian menyimpannya, menimbunnya, gitulah di dalam hati. Nah, itu yang akan dihisab oleh Allah. Nah, jadi bab sekarang ini, yang ini sebetulnya yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari, annal ma'rifata fi'lul qalbi, berilmu, gitulahnya, berilmu, tahu sesuatu, mengenal. Kalau di ininya oleh Imam Bukhari-nya kan tentang Allah. Jadi berilmu tentang Allah, mengenal Allah, memahami Allah, mengetahui Allah, itu adalah amal hati. Berarti kan kalau amal dihisab gitu kan. Kalau amal kan dihisab. Iya. Kenapa? Ini yang tadinya. Ini kan Allah menetapkan demikian. Saya katakan tadi ini banyaknya ayatnya lah. Saya juga apa namanya, kita sudah apa namanya, banyak yang tahu lah ketetapan Allah bahwa orang kafir itu pasti masuk neraka dan abadi. Nah, mengapa bisa demikian gitu kan? Kenapa Allah menetapkan demikian? Memang mereka salah apa gitu kan? Memang karena dosa yang mana? Dosanya adalah menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Jadi kapan? Alah, ini coba nih percaya begininya. Kapan kekufuran itu ada di dalam hatinya? Sejak kapan sampai kapan? Ya sejak dia masukkan. Sampai kapan? Ya kalau sampai mati tidak dia keluarkan, berarti kan ya sampai matilah dia. Di orang ini menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Tiap detik berarti, tiap detik ini urusannya jadi demikian. Tiap detik, karena setiap saat itu kan, kalau aktivitas anggota badan mah bisa beda-beda. Saat ini duduk sebentar lagi, berdiri sebentar lagi, sholat sebentar lagi, kemudian kan berganti-ganti amal yang dilakukan oleh jasad, tapi hati menyimpan kekufuran. Tiap detik berarti ada kekufuran. Selama kekufuran itu ada di dalam hatinya, selama itu juga berdosa. Artinya kan, bahkan ketika orangnya sendiri sedang tidur, ya orangnya sendiri sedang tidur, apa sebelum tidur dia keluarkan dulu nggak kekufurannya? Kan enggak. Ya tidurlah dengan hati yang sama ketika dia terjaga, yaitu menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Selama itu berarti dia berdosa.
Pantas kalau orang kafir Allah tetapkan pasti masuk neraka dan abadi karena dosanya tiap detik seumur hidup, berarti dosanya tiap detik nggak putus-putus, dosanya tiap detik dari semua umurnya itu terisi oleh dosa. Karena ini dosa amal hatinya, yaitu menyimpan kekufuran. Nah sebaliknya kalau orang yang beriman, orang yang menyimpan keimanan di dalam hatinya, maka setiap detik hatinya itu beramal, amalnya adalah menyimpan dan memelihara keimanan. Karena terbukti orang yang mengeluarkan keimanan dari dalam hatinya ada nggak? Kan ada, yaitulah orang yang murtad. Keimanan yang ada di dalam hatinya itu dia keluarkan. Ya hilanglah keimanan dari hatinya. Nah hati itu amalnya demikiannya, menyimpan keimanan. Nah orang beriman, amal hatinya itu adalah banyak sebetulnya, bukan hanya ini. Ini kaitannya, ini kan kitabul iman itu kan, ini kaitannya dengan iman saja nih ya. Sebetulnya banyak yang lainnya. Apa yang dilakukan gitu oleh hati, menyimpan keimanan. Selama iman itu ada di dalam hatinya, berarti tiap detik itu menghasilkan pahala. Tapi seberapa besar pahalanya tergantung. Kalau imannya turun, mengecil pahalanya. Kalau imannya naik, membesar pahalanya. Ya tergantung iman yang ada di dalam hatinya sebesar apa, dalam kondisi apa. Kalau yang imannya sudah sempurna, wah itu konstan, berarti nggak pernah berkurang pahalanya karena imannya pun sudah bulat, sudah sempurna. Beda dengan orang yang ayo iman nanti turun naik. Duh saya lagi putur, geleh kayak gitu ta. Duh saya lagi sedang lemah iman. Sehingga untuk ibadah malas, diajak talabi ilmu malas, tapi dia tidak mau disalahkan karena saya sedang lemah iman. Banyak yang demikian. Ya turunnya imannya seolah-olah minta dibenarkan gitu. Saya tidak sedang malas beribadah, saya sedang malas talabi ilmu, itu alasannya karena iman sedang turun dan artinya minta dibenarkan. Oh tenanawan atuh tengaji ge dari iman keur turun mah kumaha atuh. Nah seolah-olah ingin dijawab demikian. Ini ibadahnya agak malas. Iya memang penyebabnya pasti kalau ibadah malas mah iman turun. Itu pun yang pernah naik sih. itu juga kalau iman yang pernah naik. Nah kalau imannya yang memang iman di dalam hatinya saya ayah. Iman di dalam hatinya teh saya ayah. Da ibadah nage saya ayah. Kalau yang ikut imanannya tinggi, antusias, semangat ibadahnya juga pasti tinggi. Ibadahnya pun akan bernilai tinggi. Sehingga kan Allah menetapkan bahwa balasan dari amal soleh itu Allah lipat gandakan antara 10 sampai 700. Ya gini ngebarareda. Bahkan dengan perbedaan yang banyak ya, dari pokoknya antara 10 kali lipat sampai 700. Antara 10 sampai 700 itu ada angka berapa saja. Artinya kan bisa dilipat gandakan 11. Bisa dilipat gandakannya 17,5. Alah apa pakai angka desimal.
Bisa dilipat gandakannya 25 kali lipat, bisa 570, bisa 250. Berarti kan kemungkinan sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa benarlah keimanan itu turun naiknya, fluktuatifnya luar biasa. Bahkan orang yang sama, kita sudah, kalau nggak salah pernah saya contohkan begini. Coba ingat-ingat, katakanlah satu saja nih ya, ini satu amal nih. Sholat maghrib misalnya. Ini kebetulan sebentar lagi mau maghrib nih ya. Sholat maghrib kita yang kemarin dengan yang kemarin lusa, kira-kira pahalanya sama nggak? Menurut hitungan kita sendiri sajalah. Sholat maghrib kita yang hari Selasa dengan sholat maghrib yang kemarin hari Rabu, dengan sholat maghrib kita yang akan kita lakukan pada hari ini, kira-kira pahalanya sama? Kalau yang sudah konsisten, kalau yang sudah keimanannya tinggi, ya, contoh ya Abu Bakar, Umar bin Khattab yang keimanannya sudah bulat sempurna, wah sudah nggak akan ada penurunan lah sedikit pun ya tentang keimanan mereka. Nah, padahal amal anggota badan yang dilakukan itu besar kecilnya pahala tergantung kadar imannya, antara 10 sampai 700. Kalau untuk amal yang sama, pahalanya sama, coba kita lihat contoh ini. Rasulullah SAW nih berjamaah. Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabat. Ternyata kan ada orang munafik yang ikut. Ya, ada orang munafik yang ikut. Ya berjamaah lah. Dari pelaksanaan atau kaifiat sholatnya juga sudah ketahuan lah bagaimana sholatnya orang-orang munafik. Mereka sholatnya itu malas-malasan. Itu ayat ayat sebenarnya 142. Itu Al-Quran sudah menyebutkan demikian. Mereka itu kalau sholat, ya sholatnya juga malas-malasan. Secara kasat mata juga bisa kita lihat bagaimana sholat orang yang mengerjakannya bersungguh-sungguh. Benar ayat 142 itu orang munafik tuh. Allah sudah menyebutkan demikian. Mereka itu kalau sholat, nah kelihatan lah gitu dari secara kasat mata juga sholat yang malas-malasan, asal-asalan seperti apa. Nah ini berjamaah nih, kita sebut 3 nabi, para sahabat, orang munafik. Berjamaah artinya kan mengerjakan sholat yang sama kan, mengerjakan sholat yang sama pada waktu yang sama secara bersama-sama. Nah, gitu kan berjamaah gitu, mengerjakan sholat yang sama pada waktu yang sama, dikerjakan secara bersama. Yang dikerjakannya sama, yang dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat Nabi. Nah pertanyaannya, yang didapat oleh mereka balasannya dari Allah gitunya, balasannya dari Allah, yang didapat oleh mereka sama nggak? Sama nggak pahala yang didapat oleh Nabi dengan yang didapat oleh para sahabat? Sama nggak dengan yang didapat oleh orang munafik? Justru orang munafik itu yang pokok sebetulnya. Itulah yang pokok yang dimaksud oleh surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa gitu kan? Kenapa mengerjakan sholat tapi malah celaka? Allazina hum an sholatihim sahun. Nah yang disebut sahun itu yaitu
sholatnya orang munafik? Ternyata beda. Rasulullah SAW setiap kali sholat mendapatkan nilai sempurna. Ya, Rasulullah SAW itu setiap kali sholat mendapatkan nilai sempurna. Sementara umatnya paling maksimal untuk umatnya itu kan setengah dari nilai sholat Rasulullah SAW. Nah, untuk orang munafik yang Allah berikan apa? Azab, dosa. Justru mereka mengerjakan sholat itu malah menjadi dosa, malah azab yang mereka dapatkan. Beda kan, padahal yang dikerjakan yang padahal yang dilakukannya kan sama. Sholat berjamaah, sholat yang sama dikerjakan secara bersama-sama kan. Apa yang membedakan? Kenapa yang didapat oleh Nabi, sahabat dan kaum orang munafik beda? Padahal amal anggota badan kan, padahal amal anggota badannya kan sama. Nah, yang membedakan adalah apa yang ada di dalam hatinya. Keimanan Rasulullah SAW itu seperti apa? Nggak akan bisa terkejar kan oleh para sahabat, sehebat apapun iman mereka. Makanya maksimal paling setengahnya, paling hebat gitulah, setengahnya dari apa yang ada pada Nabi. Sementara orang munafik, apa sih yang ada di dalam hatinya? Kekufuran, meskipun anggota badannya sholat. Jadi yang menyebabkan mereka malah mendapatkan dosa, malah mendapatkan azab dari Allah dengan mengerjakan sholatnya itu apa? Kenapa tidak diberi pahala? Kan mereka juga sholat bersama-sama, sama-sama berdiri, sama-sama ruku, sama-sama sujud dengan Nabi dan para sahabat, tapi mereka malah mendapatkan dosa. Nah, ini berarti kan disebut karena yang ada di dalam hatinya. Jadi sebetulnya kan yang sangat menentukan itu adalah apa yang ada di dalam hati. Satu lagi lah contohnya. Orang yang beramalnya, orang yang beramal karena ria, dia dapat pahala atau dapat dosa? Kalau amalnya sama, sholat lah, orang munafik juga tadi kan ria sholatnya karena ingin terlihat oleh Nabi, ingin terlihat oleh para sahabat, mereka sholat ria namanya. Arti ria itu ingin terlihat sengaja gitu, diperlihatkan sengaja, ingin dilihat orang lain. Nah, orang Islam juga sama, apabila sholatnya itu bukan karena ingin dinilai oleh Allah, ingin dinilai dan diberi pahala oleh Allah. Orang Islam itu mengerjakan sholat, tapi kan sholatnya itu ingin dilihat oleh orang lain, itu ria. Nah, yang didapat apa? Dengan sholat yang ria itu yang didapat apa? Ya dosa kan, bukan dapat pahala. Nah, kembali lagi ke sini nih. Imam Bukhari ya. Ini baru judulnya nih ya, bab sabda Nabi. Nih Imam Bukhari-nya nih ya. Karena kalau ini dia kenapanya ini judulnya seperti ini kenapa saya tadinya membahas, anggaplah ini membahas tentang judul, dan judul lagi canangis ngebahas judul lagi.
Nah, karena inilah metode Imam Bukhari. Tapi apabila apa namanya kita bisa mengikutinya, mengikuti, memahami, ternyata akan benar-benar terbuka gitulah ya. Karena Imam Bukhari ini apabila menjelaskan sesuatu memang mendalam, itu penjelasannya itu jero gitu, cik orang Sunda mah penjelasannya itu dalam dan akan terbuka gitu. Yang pokok sebetulnya maksud Imam Bukhari dalam bab ini adalah annal ma'rifata fi'lul qalbi, ilmu kita kan suka sejak anak-anak nih, saya dulu juga mendapatkan ini ya, kata-kata tersebut, al ilmu fis suduri la fis sutur. Saya masih ingat dulu masih ketika TK, TK Tengalaman sih TK Tengalaman dulu umuran usia PAUD, mungkin PAUD TK, saya sudah mendapatkan pelajaran tersebut. Al ilmu fis suduri la fis sutur. Dulu pakai bahasa Sunda, ilmu eta dina manah sanes dina seratan. Ilmu itu di dalam hati, bukan di tulisan. Nah, gitulahnya kalau bahasa Indonesianya. Ilmu itu di dalam hati. Itu kan baru menerangkan tempat. Ini Imam Bukhari lebih dalam. Bukan hanya menerangkan tempat, tapi berilmu itu adalah amal hati. Emang hati amalnya apa? Hati itu amalnya adalah memasukkan dan menyimpan ilmu. Nah, karena hati itu akan dihisab. Ini hadis apa namanya? Ini sering juga nih di ininya di terbawa nih hadis ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suarikum adalah ya wa amwalikum walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, menilai dan menghisab lah itulahnya berdasarkan fisik, berdasarkan rupa, jasad, badan kalian. Akan tetapi Allah akan melihat, menilai dan menghisab kalian itu dengan apa yang walakin yanzurullahu ila a'malikum, akan tetapi Allah melihat dan menilai amal dan hati. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Allah akan menilai, akan melihat dan menilai kalian itu berdasarkan amal dan hati kalian. Taki masalah nah hati itu ternyata nih, hati itu beramal. Kalau misalnya anggota badan, tangan dihisab, kaki dihisab, iyalah kalau itu sudah, itu karena kasat mata kita mengetahui, melihat bahwa tangan memang beramal, kaki memang beramal, itu kan amal kaki katakanlahnya melangkah. Kalau waktu sujud misalnya, kakinya bagaimana? Kan beramal kakinya. Kaki melakukan apa? Waktu sholat kan jelas. Nah, kalau hati amalnya apa? Padahal sama. Allah menghisab seseorang itu dari amal dan hatinya. Terus lah 15 15 17 ah. Belumnya ini baru judulnya. Ya memangnya saya itunya ini intinya apa ini ya, sekali dia ya hati itu ibarat wadah atau ruang kosong.
itu jatah dari Allahnya kosong. Hati kita itu jatah dari Allahnya kosong. Nah, mau kita isi apa? Itu akan dihisab nanti, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Mengapa memasukkan itu? Ya tadi kan kalau orang kafir memasukkan kekufuran, dihisab oleh Allah. Mengapa menyimpan kekufuran? Nah itunya kalau berdasarkan hadis terakhir itu, Allah tidak akan melihat menilai rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah menilai, ya menilai, menghisab, memberi balasan gitunya berdasarkan amal dan hati kalian. Tak iya ayeuna nu inu rada hese teh ya, Imam Bukhari menerangkan demikian. Nah, cara Imam Bukhari yaitu dengan memasukkan sabda Nabi dulu. Nabi bersabda, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nah, maksud Imam Bukhari itu ilmu ada di mana? Ada di dalam hati, dan itu sebagai amal. Nah, itulah hanya tanam inti nama. Belum selesai nih ya bab ini nih, baru baru judulnya.